Rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang saya muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sama-sama telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, ialah salat maghrib secara berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan dan kesalahan kita kiranya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, salah satu yang kita pahami bersama dalam hidup ini para jemaah sekalian, bahwa kalau sesuatu itu selalu diulang-ulang, itu menunjukkan penting sekali diperhatikan apa yang diulang-ulang itu para jemaah sekalian. Sama dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah selalu diulang dalam setiap rakaat salat. Itu menunjukkan betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Begitu juga menurut para ulama kita bahwa kalau surat Al-Fatihah itu merupakan surat yang paling mulia, maka doa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah itulah doa yang paling mulia. Tidak ada lagi doa yang lebih mulia dari doa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi para jemaah sekalian, siratal mustaqim ini apa pentingnya para jemaah sekalian? Kenapa kita selalu memohon kepada Allah supaya ditunjuki jalan yang lurus? Ialah karena di dalam salah satu ayat para jemaah sekalian, dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 25. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak, memanggil ila daris salam, kepada kampung keselamatan. Apa itu kampung keselamatan? Ialah surga para jemaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi para jemaah sekalian, tentunya kita bisa pahami apa kaitannya dari salam surga yang kita dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga, dan kita juga selalu berdoa supaya dimasukkan dalam surga. Apa hubungannya dengan siratal mustaqim itu? Pasti ada hubungannya. Ini menunjukkan para jemaah sekalian bahwa kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari mau masuk surga, mau masuk Darussalam, maka harus kita melewati siratal mustaqim. Jadi rupanya siratal mustaqim inilah jalan ke surga. Ini relevan dengan penjelasan Allah dalam surat Al-Fatihah yang mengatakan siratal mustaqim yang kita minta ini siratal ladzina an'amta alaihim, ialah jalannya orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah. Yang kalau kita baca surat An-Nisa ayat 69 itu disebutkan bahwa orang yang mendapat nikmat itu adalah para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, orang yang rela mati syahid demi agama, wassalihin, dan orang yang saleh. Ya tentunya semua ini adalah ahli surga. Sekarang para jemaah sekalian, manakah itu siratal mustaqim? Yaitu jalan yang membawa kita ke surga. Maka para jemaah sekalian, dalam satu surah yang disebut Az-Zukhruf, surat yang ke-43 para jemaah sekalian, dan ayatnya 43. Ini menarik ini para jemaah sekalian. Surat yang ke-43 dan ayatnya ke-43 juga mengatakan fastamsik, berpegang teguhlah, billadzi uhiya ilaika, kepada apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, innaka ala siratul mustaqim, engkau di saat itu
Di saat kau berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan kepadamu, maka di saat itu kamu berada di atas siratal mustaqim. Jadi dengan demikian jelas para jemaah sekalian bahwa siratal mustaqim yang akan membawa kita ke surga itulah Al-Quran. Oleh karena itu para jemaah sekalian, mari kita betul-betul memberi perhatian yang besar kepada Al-Quran ini para jemaah sekalian. Jangan kita termasuk yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilaporkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Furqan, di mana di situ disebutkan keluhan dan pengaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Dia mengadukan umatnya para jemaah sekalian. Padahal Nabi Muhammad itu sangat sayang dan cinta kepada umatnya. Tapi karena ada di antara umatnya ini yang kesalahannya sudah terlalu, maka terpaksa Nabi mengadukan umatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dalam surat Furqan yang mengatakan wa qala ar-rasulu, dan berkatalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, kaumku berhijrah dari Quran ini ya Allah. Kaumku sudah berhijrah meninggalkan Quran. Ini sebagian memang kaum muslimin tidak memperhatikan Quran, meninggalkan Quran. Jadi para jemaah, jangan kita demikian. Malahan mari kita menyadari betapa mulianya Quran ini para jemaah sekalian, supaya kita memberikan perhatian kepadanya. Sebagaimana yang sering kita dengarkan para jemaah sekalian, begitu mulianya ini Quran, maka semua yang berkaitan dengan Quran itu tersentuh dan menjadi mulia, lebih mulia dari yang lain. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena beliaulah yang bertugas menurunkan Al-Quran ini ke dunia. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah menerima Quran ini dari Jibril. Dan insya Allah umat yang paling mulia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah umatul Quran. Insya Allah sebagaimana tidak ada nabi yang bisa masuk ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad SAW masuk, maka insya Allah tidak ada umat nabi yang masuk ke dalam surga sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga para jemaah sekalian. Bulan apa yang paling mulia? Ialah bulan Ramadan. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Malam yang paling mulia Lailatul Qadri. Kenapa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Masjid yang paling mulia adalah Masjidil Haram. Karena dia berada di kota Makkah, yang pinggiran kota Makkah itu disitulah mulai pertama diturunkan Al-Quran. Sehingga kalau kita salat di Masjidil Haram, pahalanya lebih baik dari 100.000 kali. Ini Pak, 100.000 kali dibandingkan salat di masjid kita ini para jemaah sekalian. Kenapa? Itu karena kemuliaan Al-Quran para jemaah sekalian. Maka para ulama mengatakan alangkah mulianya lidah-lidah yang selalu membaca Quran. Alangkah mulianya hati-hati yang di dalam hati ini ada Quran. Maka para jemaah sekalian, semua yang tersentuh dengan Quran ini menjadi sangat mulia. Oleh karena itu para jemaah sekalian, perlu kita pahami apa kewajiban kita terhadap Al-Quran ini, sehingga kita ini para jemaah sekalian insya Allah akan dituntun oleh Al-Quran untuk masuk ke dalam surga. Yang paling pertama para jemaah sekalian adalah kita beriman bahwa hanya dengan Quran ini kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Tanpa Quran tidak mungkin kita selamat para jemaah sekalian. Ini yang perlu kita pahami. Quran inilah jalan keselamatan.
Kalau kita tidak melewati Al-Quran atau tidak menjalankan Al-Quran, pasti kita celaka para jemaah sekalian. Maka dalam surat Al-Baqarah dikatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah kitab suci Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di antara orang sifatnya orang bertakwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ialah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu hai Muhammad. Jadi kita harus beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran para jemaah sekalian. Mari kita yakin. Kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran ini para jemaah sekalian, mari kita suka mendengarkan apabila Quran itu dibacakan. Mari kita membiasakan diam apabila Quran dibacakan. Jangan kita seperti sebagian kaum muslimin, kalau Quran dibacakan ya cerita juga, malahan kadang-kadang tertawa, terbahak-bahak, padahal ada acara yaitu pengajian Al-Quran. Ini sebenarnya tidak boleh dan tidak pantas para jemaah sekalian. Ya, tapi karena orang tidak tahu, maka dia lakukan yang demikian ini. Karena di dalam surat Al-A'raf, yaitu surat yang keberapa itu para jemaah sekalian? Surat yang ke-7, itu ayat-ayat yang terakhir dari surat Al-A'raf itu mengatakan, wa idza quri'al Qur'an, apabila Quran itu dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarlah baik-baik. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian, begitu mulianya Quran, mendengarkan saja Quran dibacakan dan kita diam, itu sudah mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala para jemaah sekalian. Nah, inilah, ini bagus kita biasakan, dan mari kita saling mengingatkan. Kalau ada acara pembacaan Quran, baru ada teman-teman kita yang ribut, yang berbicara, alangkah baiknya kalau kita tegur. Coba dengar dulu ini. Nah, ini kewajiban yang kedua terhadap Al-Quran para jemaah sekalian. Kewajiban selanjutnya, Al-Quran ini hendaknya dibacakan, hendaknya dibaca, karena memang Quran ini berasal dari kata kerja qara'a. Qara'a membaca, Quranan itu adalah bacaan para jemaah sekalian. Maka membaca Al-Quran itu merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya para jemaah sekalian. Kalau saya dan para jemaah membaca Quran, satu saja hurufnya sudah dianggap satu amal kalau kita baca. Nabi SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Alifnya satu huruf, satu amal 10 pahalanya. Lamnya satu huruf, satu pahala, satu amal 10 pahalanya. Mimnya satu huruf, satu amal 10 pahalanya para jemaah sekalian. Ya, dihitung huruf demi huruf. Berapa pahalanya kalau kita baca Al-Fatihah, surah Al-Baqarah dan seterusnya. Namun para jemaah sekalian, dianjurkan kepada kita, jangan kita membaca Quran itu sekadar membaca. Ya. Apa sebabnya para jemaah sekalian? Karena dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang membaca Quran itu dengan sebenar-benar bacaan. Sebagaimana takwa itu ada namanya haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, maka tilawah Quran itu para jemaah sekalian, membaca Quran ada juga namanya haqqa tilawatihi, membaca Quran dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab suci, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Tajwidnya benar, hukum-hukumnya benar para jemaah sekalian. Karena Quran ini luar biasa para jemaah sekalian. Huruf yang
Kadang-kadang hampir bersamaan itu memang bermacam-macam. Ini minta maaf para jemaah sekalian kalau saya dahulu membaca di kampung. Saya para jemaah sekalian lahir di Makade, Tanah Toraja. Meskipun orang tua saya, bapak saya orang Bugis, ibu saya orang Enrekang, orang Duri, tetapi pergi mencari rezeki di Tanah Toraja para jemaah sekalian. Maka di situ saya mengaji. Guru dahulu itu mengatakan baca lalu di jolo. Ya baca lalu. Yang penting wading baca. Monripi masyarakat baca. Nanti di belakang baru masyarakat baca. Jadi bagaimana itu para jemaah sekalian? Kami dulu membaca Sarya Seknasa. Itu yang 3 titiknya. Sarya Seknasa. Zal dikatakan Selendre Seknasa. Zai, Saire Seknasa. Sin, Sinre Seknasa. So, Sare Seknasa. Sama. Padahal ada za, ada za, ada sa, assalam, ada syahidah, ada sa, as-salah. Ya tapi dulu baca lalu di yolo. Ya, mohon repeat masyarakat baca. Padahal kalau lidah ini sudah terbiasa, maka ini. Jadi ini para jemaah. Saya pribadi ini, alhamdulillah umur saya 76 tahun. Saya masih suka belajar tajwid itu para jemaah sekalian. Bagaimana membetulkan sebutan huruf dan bagaimana kalau satu huruf bertemu dengan huruf yang lain. Kapan berdengung, kapan tidak berdengung, kapan panjang, kapan pendek. Kapan tebal, kapan tipis para jemaah sekalian. Dan ini rupanya tidak ada dalam agama lain Pak, kitab sucinya yang begitu. Cuma Islam. Dan ini sebenarnya latihan ketelitian. Menjadikan kita itu teliti. Kalau kita membaca Quran dengan benar. Maka Allah memuji para jemaah sekalian. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang yang kami berikan kepadanya kitab suci, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada kitab suci ini. Jadi semakin besar perhatian kita kepada ilmu tajwid, tahsin dalam membaca Quran, berarti semakin meningkat iman kita para jemaah sekalian. Mari kita bersama-sama berusaha. Tapi syaitan bilang, "Toa mako dong. Jangan mikau. Toa mako. Kadrok nililam." Ini jadi bagaimana sukar Pak Ustadz? Ya, ada orang yang bilang sukar. Para jemaah sekalian, ada Ustadz mengatakan, siapa-siapa yang mengatakan Quran ini sukar, berarti napak belle-belle pun Allah Ta'ala. Apa itu Pak? Napak belle-belle pun Allah Ta'ala. Berarti dia mengatakan Allah itu bohong. Ini besar kesalahannya ini para jemaah. Karena dia mengatakan Allah bohong. Na'udzubillah. Apa alasannya Pak? Sehingga dikatakan siapa yang mengatakan Quran ini sukar, berarti dia mengatakan Allah bohong. Karena di dalam salah satu surah dari Quran ini para jemaah sekalian, ada namanya surah Al-Qamar. Surah yang ke-54 sampai 4 kali diulang ayat yang sama. Yang menunjukkan Quran ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala para jemaah sekalian. Ayatnya itu mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat, dijadikan pelajaran, termasuk dibaca, dihafal. Fahal mim muddakir? Adakah yang mau mengambil pelajaran dari Quran? 4 kali diulang begitu. Ayat 17, ayat 22, kalau tidak salah 30 dan 40 para jemaah sekalian. 4 kali diulang. Dan ini dalam bahasa Arab. Walaqad, lamnya itu taukid, betul. Qad juga taukid. Sungguh benar-benar Allah mengatakan. Kami sudah mudahkan Quran. Para jemaah sekalian, ada buku saya baca para jemaah sekalian. Motivasi untuk membaca Quran dan menghafal Quran. Dikatakan ada seorang ibu
pengungsi dari Palestina para jemaah sekalian yang berada di Yordania, salah satu kota di Yordania. Kebetulan beliau ini, ibu ini tukang jahit. Kebetulan tempatnya menjahit itu berdekatan dengan masjid besar. Dan dia selalu melihat itu anak-anak datang ke masjid belajar Quran, TPA, tahfidzul Quran. Para jemaah sekalian, ternyata umurnya sudah 70, Pak. Ini 70 minta tahun umurnya. Pada satu ketika dia pikir-pikir, bagaimana nanti di akhirat ini? Kebetulan dia tidak tahu baca Quran. Bagaimana nanti kalau Allah tanya, kenapa kau tidak bisa baca Quran? Lama-lama itu pikiran mengganggu dia punya perasaan. Akhirnya dia tidak tahan para jemaah sekalian. Dia datang ke masjid. Lalu dia melihat ada halaqah, ada ustazah dan ada santriwatinya yang berkeliling di situ. Duduk halaqah. Lalu dia datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau mendaftar nak untuk halaqah Quran. Ini ustazah para jemaah, dia sangka ini ibu Ummu Taha ada cucunya, dia mau daftar. Jadi dia tanya, mana cucu tadi? Tidak, saya. Ibu, iya saya. Itu anak-anak yang ikut. Nah tutup mata anak-anak. Orang 70 tahun mau belajar Quran. Iya. Maka para jemaah sekalian, katanya itu ibu dia bilang begini, tolong perlihatkan kepada saya di Quran ini mana itu namanya Allah di sini, kata-kata Allah. Tolong perlihatkan. Diperlihatkan para jemaah sekalian. Maka dia buka lembaran Quran ini, dibuka, dia cari semua yang Allah. Sambil mengatakan, ya Allah, tolonglah saya. Umur saya 70 tahun. Tentunya ada orang bilang mustahil bisa baca Quran 70 tahun. Tidak bisa lagi. Tapi dia katakan, ya Allah, tolong saya. Apa yang terjadi pada jemaah sekalian? 3 tahun dia mengikuti halaqah Quran itu, dia sudah hafal 30 juz. 3 tahun. Karena dia sungguh-sungguh. Sekarang dia menjadi, ibu itu menjadi motivator Quran para jemaah sekalian. Dia menunjukkan bahwa Quran itu dimudahkan oleh Allah. Yang penting ada 2 syaratnya para jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan." Kalau Allah mengetahui hatimu baik, nak kasih itu kebaikan. Baik hatimu, nak kasih itu kebaikan. Yang kedua, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh kami akan beri petunjuk kepadanya. Dia sungguh-sungguh, kami akan tolong dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para jemaah sekalian, kewajiban kita yang ketiga kepada Al-Qur'an adalah membacanya. Sebagaimana dalam ayat yang lain dikatakan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad dari kitab suci ini. Para jemaah sekalian, kewajiban kita selanjutnya adalah tadabbur Al-Qur'an. Apa itu tadabbur Al-Qur'an para jemaah sekalian? Berusaha memahami artinya para jemaah sekalian. Karena Quran ini berbahasa Arab. Tapi di dalamnya ada pesan-pesan yang sangat penting. Jadi bagaimana kira-kira para jemaah sekalian? Ini Ananda saya tanya dulu umpamanya. Umpamanya Ananda itu anggota Polri ya, umpamanya. Kemudian Bapak Kapolri mengirim surat kepada Ananda, tapi dalam bahasa Jepang umpamanya. Apakah Ananda ini mengatakan, kenapa ini Bapak Kapolri mengirim kepada saya surat berbahasa Jepang? Nah kita orang Indonesia. Jangan. Atau Anda, ini suratnya Kapolri. Saya anggota Polri. Berarti ada pesan yang penting di sini. Tidak. Saya harus belajar bahasa Jepang.
atau menanyakan kepada orang yang penting, yang pintar. Apa ini? Apa artinya ini? Kira-kira yang mana yang pilih? Anda pilih. Yang pertama atau yang kedua? Hah? Oh, jadi Anda bilang jangan kita perhatikan. Oh ya, belajar berarti kedua. Itu kan yang pertama tadi diabaikan. Ini Bapak Kapolri kita orang Indonesia, kenapa dikirimi surat bahasa Jepang? Tapi cara yang kedua tidak. Ini saya anggota Polri, dari Bapak Kapolri pasti ada pesan yang penting. Saya harus belajar. Kita semua pasti setuju, Pak. Pasti kita pilih cara yang kedua. Begitu juga Quran para jemaah sekalian. Bahasa Arab harus kita berusaha para jemaah sekalian. Sukarnya itu Pak Ustaz. Itu saya tak bilang. Sukarnya. Para jemaah sekalian, kalau kita itu merasa ada kesukaran di dalam yang berkaitan dengan Quran, mari kita ingat dulu Pak. Ini Quran adalah jalan yang akan membawa kita ke surga. Pagi-pagi maksudnya sejak awal Allah sudah ingatkan Pak. Am hasibatum, apakah kamu menyangka antadkhulul jannah, bahwa kamu akan masuk surga? Kamu sangka kamu akan masuk surga? Walam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sebelum Allah mengetahui dan membuktikan orang yang berjihad bersungguh-sungguh di antara kamu. Wa ya'lamas sabirin, dan mengetahui orang yang sabar. Kamu sangka? Jadi para jemaah sekalian, kalau ada kesukaran seperti tadi ada perasaan sukar mempelajari Quran, memang itu konsekuensinya. Soalnya kita mau masuk surga, dan hanya dengan Quran ini kita mau masuk surga. Kalau ada kesukaran, ya kita lawan kesukaran. Ini minta maaf umpamanya. Tapi ada misteri tak kapan di? Tiga anak. Ini yang belum. Ya, umpamanya Ananda mau meminang seorang wanita, tetapi uang panainya belum cukup. Padahal kita ini cinta sama dia. Kita harus usahakan demi untuk mendapatkan si dia yang kita cintai. Begini juga Quran para jemaah sekalian. Allah ingin kalau kita tahu artinya ini Pak. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Muhammad para jemaah sekalian. Itu ada ayat yang mengatakan, afala yatadabbarunal Quran? Apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Quran? Apakah mereka tidak berusaha mengetahui Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hatinya sudah terkunci? Bagaimana ini Pak? Kalau dipahami ayat ini menunjukkan bahwa kalau saya sebagai umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak ada minat saya untuk mempelajari arti Quran, Allah menganggap hati saya itu terkunci, tidak paham, tidak mengerti. Karena saya ini hamba Allah, saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya hidup dengan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau masuk surga miliknya Allah. Saya mau dijaga dari api neraka yang hanya Allah yang bisa menjaga kita. Lalu ada pesan-pesan Allah kepada kita, lalu tidak mau tahu artinya, hatinya terkunci. Tidak mungkin kita mau Pak, dianggap hatinya terkunci. Oleh karena itu kita harus berusaha para jemaah sekalian. Dalam prinsip agama itu dikatakan, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita capai secara sempurna, jangan sekali-kali ditinggalkan sama sekali. Kalau tidak bisa 30 juz 30 mah para jemaah sekalian. Kita pelajari artinya. Tidak bisa juz 30 semuanya, surah-surah pendek mah. Begitu para jemaah sekalian. Jangan langsung menyerah. Iya. Maka ada seorang ulama besar dari Saudi Arabia, almarhum Syekh Abdul Aziz bin Baz, ketua majelis ulamanya Pak di sana, mengatakan, seluruh umat Islam seharusnya
menghafal idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai An-Nas sampai Al-Fatihah bersama dengan artinya, Pak. Karena itulah yang banyak kita baca dalam salat. Ya, maka para jemaah sekalian, itulah minimal. Mari kita usahakan para jemaah sekalian mempelajari surah-surah pendek ini bacaannya yang benar. Kemudian kita pelajari artinya para jemaah sekalian. Supaya kita semuanya tidak termasuk yang disebut dalam Quran yaitu am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka itu sudah terkunci. Para jemaah sekalian, kewajiban selanjutnya adalah menghafal, Pak. Menghafal juga Al-Quran. Satu amake, pokoknya latih saja seberapa yang kita bisa. Coba pengalaman para jemaah sekalian, kadang-kadang ayatul kursi itu kita sudah hafal. Karena kita selalu dengar Pak Imam bacanya. Kita hafal. Jadi asal banyak didengar, kita bisa hafal. Para jemaah sekalian, Allah menganggap kalau kita itu menghafal Quran, yaitu Quran ada di dalam dada kita ini, Allah menganggap kita orang berilmu para jemaah sekalian. Orang yang diberi ilmu. Bal huwa ayatun bayyinat. Bahkan Quran ini adalah ayat-ayat yang jelas fi suduril ladzina utul ilma, di dalam dadanya orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita. Ternyata ada manfaat yang lain daripada berusaha menghafal Quran. Apa itu? Itu merupakan olahraga otak para jemaah sekalian. Sebagaimana bapak-bapak ini yang siapa tahu kalau ada yang jadi petani atau ada yang apa, itu lebih kuat fisiknya Pak daripada kita yang di kantor selalu duduk-duduk saja. Kenapa? Karena fisiknya itu selalu digerakkan. Maka ini juga otak para jemaah sekalian akan menjadi kuat kalau selalu digerakkan para jemaah sekalian. Salah satu cara menggerakkan otak kita ini adalah menghafal Al-Quran. Itulah yang paling mulia para jemaah sekalian. Karena yang kita hafal ini adalah kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata para jemaah sekalian kalau kita salat, di samping kita harapkan pahalanya, salat juga itu adalah latihan konsentrasi otak yang luar biasa para jemaah sekalian. Ya, bisa menjaga kebugaran kita punya akal pikiran ini. Karena di dalam salat kita berusaha jangan pikir yang macam-macam, selalu merasa dilihat, didengar dan diketahui oleh Allah dan seterusnya. Kesimpulannya usahakanlah menghafal, Pak. Kita hafal surah-surah pendek, Al-Fatihah terutama, kita hafal dengan artinya. Ini adalah satu mata pelajaran yang sangat tinggi nilainya para jemaah sekalian. Yang terakhir, kewajiban kita kepada Quran ini adalah kita baca untuk disampaikan. Dengan kata lain, kita membacakan kepada orang lain para jemaah sekalian. Bacakanlah Al-Quran ini. Di dalam salah satu ayat dikatakan, wa an atlu al-Quran. Dan Allah perintahkan saya membaca Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang mau mengambil petunjuk dari Al-Quran untuk kebaikan dirinya saja. Untuk kebaikan dirinya sendiri. Maka para jemaah sekalian, inilah tugas dari Nabi Muhammad SAW yang kita terima dan kita ambil. Berarti insya Allah para jemaah sekalian dapat dikatakan, siapa-siapa yang suka menyampaikan pesan Nabi dalam Quran ini, di mana beliau mengatakan ballighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada saya meskipun sepotong ayat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia pengikut Nabi yang diakui dalam Quran, Pak. Mungkin ada umatnya Nabi Muhammad mengaku saya umatnya Nabi Muhammad, tapi mungkin tidak diakui. Tapi kalau kita suka menyampaikan pesan-pesan dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Quran dan hadis, Quran mengakui kita sebagai pengikut Nabi yang sebenarnya para jemaah sekalian. Ini dapat kita lihat dalam surat Yusuf ayat 108. Di situ dikatakan, qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, ini jalan saya. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallahi ala basirah, saya mengajak manusia ke jalan Allah dengan keterangan yang jelas.
Mari kita beriman kepada Allah. Mari kita beribadah kepada Allah. Ini dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Siapa yang mengajak saya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti saya. Maka para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bersemangat para jemaah sekalian dengan Al-Qur'an ini, karena Quran ini para jemaah sekalian luar biasa kebaikannya. Salah satu kebaikannya nanti Al-Qur'an ini, dia akan menjadi penjaga kepada kita di dalam kuburan para jemaah sekalian. Ada hadis yang mengatakan siapa yang suka membaca surat Tabaraka Al-Mulk, insya Allah menjadi sebab dia dijaga dari siksa kubur. Jadi para jemaah sekalian, kira-kira inilah yang saya jadikan sebagai nasihat untuk diri saya. Ialah mari kita mencintai Al-Quran dan melaksanakan yaitu kewajiban-kewajiban kita kepada Al-Quran. Mungkin masih ada waktu sedikit sebelum masuk Isya. Mungkin ada bahan diskusi dari para jemaah. Silakan Pak. Bismillah. Ya, sedikit mungkin Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di masjid kita ini Ustaz banyak anak tahfiz yang sementara menghafal. Masya Allah. Ada yang masing-masing pribadi. Ini pribadi maksudnya tahfiz pribadi dari jamaah kita. Jamaah kita memiliki tahfiz yang dikelola secara pribadi juga. Bisa mungkin Ustaz diberikan motivasi supaya para santri dan kita semua juga yang tidak sempat ngantri, tidak sempat pondok, untuk bagaimana supaya hafalan itu bisa terjaga, karena hafalan kewajiban kita dari salah satu dari kewajiban kita menghafal Al-Quran kan salah satunya tadi yang kedua dan terakhir menghafalnya. Yang lebih susah itu mudah dihafal, susah menjaganya. Ya. Bisa mungkin diberikan nasihatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi para jemaah sekalian, memang dalam hadis itu dikatakan jaga baik-baik itu Quran. Karena Quran itu lebih cepat terlepas, artinya meninggalkan kita dibandingkan dengan onta. Jadi maksudnya onta itu kalau hendaknya ditambatkan, diikat. Kalau tidak, ai pergi itu. Caranya mengikat itu onta, caranya mengikat itu hafalan selalu diulang-ulang. Itulah hikmahnya sehingga dikatakan ikra. Lalu sesuatu ikra, ya baca. Dan hifdzul Quran, membaca Quran itu para jemaah sekalian, atau menghafal Quran namanya hifdzul Quran. Menjaga. Jadi bukan sekedar dibaca, dia harus dijaga. Jadi kalau sudah dihafal, hendaknya diulang-ulangi. Dan hadirin yang saya muliakan, salah satu tempat mengulang hafalan Quran yang paling baik ialah dalam salat sunat. Jadi ananda ini yang menghafal Quran kalau bisa salat sunat nak. Cepat-cepat kita tidur, baru kita bangun, karena membaca Quran di tengah malam itu sebelum subuh itu luar biasa. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir dan mengatakan, siapakah yang meminta supaya ku terima permintaannya? Siapakah yang mohon ampun supaya ku ampuni? Siapakah yang punya hajat supaya ku penuhi hajatnya? Begitu juga mari kita berdoa di saat itu, ya Allah, jagalah hafalan saya. Jadi caranya menghafal Quran itu adalah supaya kita selalu mengulang-ulangnya. Ya. Yang kedua termasuk juga bahwa Quran ini cahaya. Maka salah satu kebalikan dari cahaya adalah gelap. Salah satu yang menjadikan hati kita gelap kalau melakukan maksiat. Maka kita ini penghafal Quran, jauhi maksiat ananda sekalian. Jauhi dosa. Karena dengan menjauhkan diri dari dosa, hati kita menjadi bersih sehingga lebih mudah untuk menghafal Quran. Ya itulah kira-kira di antaranya. Jadi harus selalu diulang-ulang. Kemudian kita menjauhkan diri dari maksiat. Ya.
Dan para jemaah sekalian, salah satu waktu untuk membaca Quran yang paling bagus adalah fajar. Karena ada ayat yang mengatakan wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Membaca Quran di waktu fajar itu memperoleh persaksian malaikat yang luar biasa. Maka waktu subuh itu waktu untuk membaca Quran yang sangat bagus para jemaah sekalian. Ya. Ya, saya kalau misalnya tidak ada masih lama juga sesuatu. Ya. Kita tadi membahas tentang kewajiban terhadap Al-Quran. Ya. Jadi apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Al-Quran. Lawan katanya itu apa akibat ketika kita meninggalkan Al-Quran. Kata kewajiban kita terhadap Al-Quran ada tidak lawan katanya itu sebab-sebab bukan sebab akibat karena meninggalkan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Di antaranya para jemaah sekalian, kalau kita itu meninggalkan Al-Quran, dalam arti kita tidak melakukan kewajiban kepada Al-Quran, yaitu dalam surat Taha ada ayat begini. Famanittaba'a hudaya, siapa yang ikut kepada petunjuk saya, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku. Ini Quran peringatan Allah, dia berpaling, tidak perhatikan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Biar bagaimana kehidupannya itu sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, sebentar di hari kemudian akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia katakan, Tuhanku, kenapa saya sekarang dikumpulkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu wasira, saya di dunia ya Allah melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, begitulah telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu kamu mengabaikannya, melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, begitulah hari ini kamu dilupakan dan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah para jemaah sekalian. Kalau di dunia ini kita diabaikan oleh Bapak Wali Kota, apa boleh buat? Ada jika kita punya pemilihan lain. Tapi di akhirat, kalau Allah yang mengabaikan kita, siapa yang berani memperhatikan kita kalau Allah sudah mengabaikan kita? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih? Adakah yang bisa memberi pertolongan di hari kemudian tanpa izinnya? Jadi para jemaah sekalian, ada perkataan ulama mengatakan, siapa-siapa yang mengaku cinta kepada Allah, lihat dia cinta kepada Quran. Kalau dia cinta kepada Quran, betul dia cinta kepada Allah. Tidak cinta Quran, balik-balik dia berbohong dengan pengaruh. Itu tidak ada. Sedangkan orang pacaran, tapi ini kan pacaran. Kalau orang pacaran Pak dahulu itu, nah ada suratnya pacarna, deh. Nah simpan baik-baik. Kalau dia sendirian, ketawa sendiri. Ini karena dari pacarnya, orang yang dia cintai. Begitu juga seharusnya kita, Pak. Ini dari Allah yang kita cintai. Dan inilah jalan keselamatan ya. Tapi begitulah para jemaah sekalian. Kita manusia ini tak kenal maka tak cinta. Sepertinya ada mikapang surah azan. Ya. Jadi terima kasih para jemaah sekalian. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, a'inna, tolonglah kami ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah rahmatilah kami dengan Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.